Halo guys, kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang negara Rusia, mulai dari keunikan-keunikan dan fakta-fakta yang ada di Rusia, yang berjudul Exploring Russia, the Giant Country of Nuclear. Materi yang akan dibahas, yang pertama ada sejarah wilayah, yang kedua kebudayaan Rusia, yang ketiga kondisi geografi, yang keempat bahasa, yang kelima 11 zona waktu di Rusia, yang keenam kondisi ekonomi Rusia, yang ketujuh negara adidaya nuklir. Baik, langsung saja ke pemateri yang pertama. Rusia mencapai pantai Pasifik pada tahun 1647 dengan pendiriannya Okhotsk, dan Kekaisaran Rusia mengkonsolidasikan kekuatannya di timur jauh Rusia pada abad ke-19 dengan aneksasi sebagian Manchuria Tiongkok. Pada akhir abad ke-16, Kekaisaran Rusia mengadakan ekspansi ke arah timur. Pada waktu tentara dinasti Qing menyerbu ke pedalaman, Rusia menggunakan kesempatan ini untuk menyerbu Yaksa dan Nibuchu. Pemerintah dinasti Qing menuntut berkali-kali untuk para agresor Kekaisaran Rusia untuk menarik diri dari Tiongkok. Ketentaraan Rusia pun terpaksa mengadakan perundingan untuk menyelesaikan masalah pada sektor timur Rusia dan Tiongkok. Wakil-wakil Tiongkok dan Rusia mengadakan perundingan di Nichersink. Secara resmi, menandatangani perjanjian pertama untuk perbatasan, yaitu perjanjian Nibuchu. Rusia menyerahkan wilayah di utara Sungai Amur hingga pegunungan Stanovoy dan mempertahankan wilayah di sepanjang Sungai Argun dan Danau Baikal. Batasan di sepanjang Sungai Amur dan barisan Stanovoy ini berlangsung hingga aneksasi Amur melalui perjanjian Aigun dan konvensi Peking pada tahun 1858. Pada awal tahun 1900-an, dengan gigih mencari pelabuhan air hangat untuk Angkatan Laut Kekaisaran Rusia dan untuk memfasilitasi perdagangan maritim. Pelabuhan Pasifik Vladivostok yang didirikan pada tahun 1860 hanya bisa beroperasi selama musim panas. Di Port Arthur yang disewakan oleh Rusia dari Tiongkok mulai tahun 1860 dan seterusnya bisa beroperasi sepanjang tahun. Perang Tiongkok-Jepang pertama yang hanya berlangsung selama 1 tahun di tahun 1894 sampai tahun 1895 dan kegagalan negosiasi perang tahun 1903 antara pemerintah Jepang dan pemerintahan Tsar Nicholas III memilih perang untuk melindungi dominasinya atas Korea dan wilayah sekitarnya. Selama invasi Jepang ke Manchuria pada tahun 1931, Soviet menduduki Pulau Bolshoi-Ussuriski, Pulau Yinlong, dan beberapa pulau kecil yang berdekatan untuk memisahkan kota Khabarovsk dari wilayah yang dikuasai oleh kekuatan yang kemungkinan bermusuhan. Jepang pun mengalihkan perhatian militernya ke wilayah Soviet. Konflik antara Jepang dan Soviet sering terjadi di perbatasan Manchuria antara tahun 1938 dan 1945. Konfrontasi pertama terjadi di Primorsky Krai, pertempuran Danau Khasan, pada Juli sampai Agustus 1938 yang melibatkan upaya penyerangan militer terhadap wilayah Manchukuo yang dikuasai Jepang tapi diklaim oleh Uni Soviet. Serangan ini didasarkan pada keyakinan pihak Jepang bahwa Uni Soviet telah salah menafsirkan demarkasi perbatasan berdasarkan perjanjian Peking tahun 1860 antara Kekaisaran Rusia dan Manchu Tiongkok. Primorsky Krai selalu terancam oleh invasi Jepang, meskipun faktanya sebagian besar bentrokan yang tersisa terjadi di Manchukuo. Bentrokan tersebut berakhir sesaat sebelum dan setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, ketika Jepang yang melemah karena perang menemukan wilayah Manchukuo, Menjiang, Korea, dan Sakhalin Selatan
diserang oleh pasukan Soviet dan Mongolia pada Agustus 1945. Setelah invasi Soviet, Uni Soviet mengembalikan Manchukuo dan Menjiang ke Tiongkok. Korea menjadi bebas. Uni Soviet juga menduduki dan mencaplok Kepulauan Kuril dan Sakhalin Selatan. Invasi Soviet yang direncanakan ke Jepang tidak pernah terjadi. Kebudayaan yang ada di negara Rusia. Pertama, pakaian tradisional sarapan. Terdapat pakaian tradisional asal Rusia yang muncul sejak abad ke-12 dan ke-13. Pakaian ini memiliki bentuk jubah linen yang panjang dan bagian lengan pun panjang juga. Di zaman dahulu, sarapan ini dikenakan oleh pria maupun wanita. Tetapi pada abad ke-18 hanya para wanita Rusia saja yang mengenakan sarapan. Adapun 3 jenis sarapan yang dibedakan dari cara pembuatannya, yaitu sarapan trapesium yang panjang mencapai 80 cm, sarapan lurus atau strange sarapan yang terbuat dari 2 potongan kain lurus, dan sarapan korset yang terlihat paling modis di antara jenis sarapan lainnya. Dan yang kedua adalah budaya makanan tradisional asal Rusia, makanan shashlik. Shashlik awalnya adalah daging domba yang dipotong menjadi bentuk kubus, lalu daging tersebut diasinkan di dalam yogurt atau saus cuka agar ada rasa asam dan daging menjadi lebih lunak. Kemudian shashlik ditusuk dengan tusuk sate dan dipanggang di atas kayu panas atau arang sampai matang, sehingga bagian luarnya terlihat sedikit gosong. Banyak orang Rusia yang menyantap shashlik dengan bumbu cuka atau jus dilema agar mendapatkan cita rasa yang lebih nikmat. Dan yang terakhir adalah budaya tarian, yaitu tari Sabantuy. Tari Sabantuy adalah salah satu tarian yang dilakukan oleh masyarakat Tatar. Ini memperlihatkan berbagai macam adegan sehari-hari. Nama Sabantuy ini merupakan nama hari libur utama Tatar yang ingin memperlihatkan berbagai macam adegan sehari-hari. Nama Sabantuy ini merupakan nama hari libur utama Tatar yang dirayakan agar dapat menghormati akhir penaburan benih musim semi. Terdapat libur bajak yang berlaku pada bulan Juni, sehingga masyarakat pun melakukan berbagai aktivitas seperti menari Sabantuy secara bergiliran. Rusia merupakan negara yang berbentuk Republik Federasi. Nama resminya adalah Russiskaya Federatsiya dengan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Negara Republik Federasi Rusia beribu kotakan di Moskwa atau Moskow. Rusia sendiri memiliki populasi sebanyak 146,9 juta jiwa dengan populasi terbesar ke-9 di dunia. Merupakan negara dengan luas wilayah total paling besar di dunia, dengan luas wilayahnya mencapai 17.098.242 km persegi, luas daratannya mencapai 16.377.742 km persegi, dan luas perairannya mencapai 720.500 km persegi, dengan kepadatan penduduk 9 per km persegi. Bahasa resmi negara adalah bahasa Rusia. Agama resmi negara adalah Ortodoks Rusia, Katolik, Roma, Protestan, Islam, dan Yahudi. Satuan mata uang negara Rusia adalah rubel. Rusia mencangkup sebagian besar wilayah Eropa Timur, dan Asia Utara. Terletak di bagian utara dari belahan utara bumi, kebanyakan wilayah Rusia berjarak lebih dekat ke kutub utara daripada ke khatulistiwa. Membandingkannya dengan negara lainnya, tidak membantu dalam menaksir ukuran dan keberagaman Rusia. Dalam wilayahnya yang seluas 17,9 juta kilometer persegi, terdapat 1/8 dari wilayah daratan Rusia yang ditinggali. Bagian Eropanya yang mencangkup sebagian besar dari benua Eropa adalah rumah bagi aktivitas industri Rusia, dan di sanalah di mana kira-kira di antara sungai Dnieper dan pegunungan Ural, Kekaisaran Rusia berdiri. Wilayah Rusia mencakup seluruh bagian utara Asia, dari barat ke timur,
Negara ini memanjang dari Kaliningrad sampai Pulau Ratmanov di Selat Bering dengan panjang sekitar 16.800 km. Dari utara ke selatan, negara ini membentang dari ujung utara Kepulauan Arktik, Rusian di daratan Franz Joseph sampai ujung selatan Republik Dagestan di Laut Kaspia, melewati medan yang beragam dan seringkali tidak bisa ditinggali sepanjang 4.500 km. Dengan panjang 57.792 km, perbatasan wilayah Rusia adalah yang paling panjang di dunia. Perbatasan daratannya yang memiliki panjang 20.139 km berbatasan dengan 14 negara, antara lain Norwegia, Finlandia, Estonia, Latvia, Lituania, Polandia, Belarus, Ukraina, Georgia, Azerbaijan, Kazakhstan, Mongolia, Republik Rakyat Tiongkok, dan Korea Utara. Kira-kira 2/3 dari perbatasan Rusia berbatasan dengan lautan. Pantai utara Rusia yang sangat panjang hampir seluruhnya terletak di utara lingkar Arktik, dengan pengecualian pelabuhan Murmansk yang memperoleh arus yang lebih hangat dibandingkan dengan biasanya terjadi di garis lintangnya. Dikarenakan pengaruh dari arus teluk, pantai tersebut dikelilingi es hampir sepanjang tahun. 13 laut dan 2 samudra, yaitu Arktik dan Pasifik, bersentuhan dengan pantai Rusia. Rusia memiliki perbatasan maritim dengan Amerika Serikat dan dengan Jepang. Seluruh wilayah Rusia kecuali Kaukasus Utara dan Timur Jauh terletak di bagian utara garis 50 derajat lintang utara. Mempunyai iklim kontinental dingin, semakin ke pedalaman iklim semakin keras. Pada musim dingin, suhu berkisar pada -8 derajat Celcius di sekitar Moskwa hingga lebih dari -35 derajat Celcius di plato Siberia Tengah. Pada musim panas, suhu berbeda-beda menurut garis lintang. Suhu bulan Juli berkisar pada 8 derajat Celcius di sepanjang pantai Samudra Arktik hingga 70 derajat Celcius di ujung selatan. Semakin ke pedalaman, curah hujan semakin rendah. Beberapa kawasan di daratan Eropa Timur menerima lebih dari 600 mm per tahun. Curah hujan 1000 mm per tahun terjadi di kawasan Tenggara akibat pengaruh angin muson pada musim panas. Tetapi, kebanyakan kawasan Siberia hanya menerima 260 sampai 380 mm per tahun. Bahkan beberapa kawasan di pantai Samudra Arktik hanya menerima 25 mm per tahun. Lamanya salju menutupi tanah berbeda-beda menurut garis lintang, berkisar pada 3 bulan di selatan hingga 9 bulan di sepanjang pantai Samudra Arktik. Halo, nama saya Jonathan Franz Siregar dengan NIM 220911020069. Pada saat ini saya akan menjelaskan beberapa pengertian-pengertian ataupun fakta-fakta menarik mengenai bahasa dari Rusia. Jadi, bahasa Rusia adalah bahasa Slavia yang utamanya dituturkan di Rusia, Belarus, Uzbekistan, dan Kyrgyzstan. Bahasa ini tidak resmi, namun juga banyak dituturkan di Ukraina, Moldova, Latvia, dan negara-negara lain yang pernah menjadi bagian dari Uni Soviet. Dalam rumpuan bahasa Slavia, bahasa Rusia paling dekat berkerabat dengan bahasa-bahasa Slavia Timur, yaitu bahasa Belarus dan bahasa Ukraina. Seperti kedua bahasa terakhir ini menggunakan abjad Kiril, bahasa Rusia digunakan sebagai bahasa perantara di republik-republik bekas Uni Soviet. Nah, bahasa Rusia ini juga memiliki karya sastra yang sangat kaya. Apabila dilihat dari sudut pandang pelafalan bahasanya, bahasa Rusia ini agak mirip dengan bahasa Ukraina dan bahasa Belarus di Slavia Timur, di mana akar bahasanya adalah bahasa Slavia Timur tua. Jadi, kosakata, bentuk kalimat, dan sastra Rusia kebanyakan dipengaruhi oleh gereja Slavonik. Bahasa Rusia ini dituturkan secara luas di Rusia dan negara-negara bekas Uni Soviet. Jadi, pada masa Soviet, bahasa Rusia digunakan sebagai bahasa Uni Soviet.
Fun fact, pada masa Soviet, bahasa Rusia digunakan sebagai bahasa sekuritas dan pemersatu, walaupun Uni Soviet terdiri dari banyak etnik dan suku bangsanya. Secara umum, dialek dalam bahasa Rusia terbagi menjadi dua, yaitu dialek utara dan dialek selatan, dengan dialek Moskow terletak di pertengahan di antara keduanya. Perbedaan dialek terlihat dari segi tata bahasa, kosakata, cara pelafalan, dan intonasi. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit mengenai abjad dari bahasa Rusia ini. Abjad Rusia yang dipakai hingga sekarang ini disebut abjad Kiril. Jadi abjad Kiril ini berasal dari nama penciptanya, yaitu Cyrillus dan Methodius. Cyrillus dan Methodius adalah misionaris Roma Timur dari Makedonia yang menciptakan abjad Kiril pada abad ke-9. Nah, abjad Kiril sudah mulai digunakan di Rusia pada awal abad pertengahan. Walaupun demikian, bahasa Slavia kuno masih dipakai hingga pertengahan abad ke-18. Pada masa pemerintahan Tsar Peter yang Agung melalui superscript, abjad Kiril mulai disederhanakan jumlah dan penulisannya, lalu dilakukan pembakuan bahasa Rusia. Jumlah abjad Yunani 24 huruf, abjad Kiril ada 30 huruf, dan abjad Rusia mempunyai 33 huruf. Secara umum, dalam bahasa Rusia tidak terdapat perbedaan yang mencolok antara penulisan dan pengucapan kata. Tetapi seperti halnya yang terjadi pada bahasa-bahasa Eropa lainnya, ada sedikit perbedaan antara pengucapan dan penulisan kata akibat dari posisi pergeseran antar konsonan, vokal, atau hal-hal lain yang terkait dengan sejarah bangsa Rusia. Jadi, sekian penjelasan saya mengenai bahasa Rusia. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jessica Ratulani dan pada saat ini saya akan menjelaskan tentang 11 zona waktu di Rusia. Dunia kita dibagi menjadi 24 zona waktu. Saking luasnya, 11 zona waktu diantaranya meliputi wilayah Rusia. Rusia adalah negara dengan zona waktu terbanyak di dunia. Jadi, ketika orang-orang di wilayah timur Rusia sibuk bekerja pada siang hari, orang-orang di wilayah barat masih tertidur pulas. Berikut adalah 11 pembagian zona waktu di Rusia. Yang pertama, waktu Kaliningrad atau disingkat KLT dengan UTC plus 2 mencakup wilayah Kaliningrad. Yang kedua, waktu Moskow atau disingkat MSK dengan UTC plus 3 mencakup Moskow dan bagian Eropa Rusia. Yang ketiga, waktu Samara atau SAMT dengan UTC plus 4 mencakup wilayah Astrakhan, Samara, Ulyanovsk, dan Satarov, serta Republik Udmurt. Yang keempat, waktu Yekaterinburg atau YEKT dengan UTC plus 5 mencakup Bashkortostan, wilayah Perm, Kurgan, Orenburg, Sverdlovsk, dan wilayah Tumen dan Chelyabinsk, serta daerah otonom Khanty-Mansi dan Yamal-Nenets. Yang kelima ada waktu Omsk disingkat OMST dengan UTC plus 6 mencakup wilayah Omsk. Yang keenam adalah waktu Krasnoyarsk disingkat KRAT dengan UTC plus 7 mencakup wilayah Krasnoyarsk, Altai, Tver, Kemerovo, Novosibirsk, dan Tomsk. Yang ketujuh adalah waktu Irkutsk disingkat IRKT dengan UTC plus 8 mencakup wilayah Buryatia dan Irkutsk. Yang kedelapan adalah waktu Yakutsk disingkat YAKT dengan UTC plus 9 mencakup Yakutia Barat, wilayah Transbaikal, dan wilayah Amur. Yang kesembilan, waktu Vladivostok atau disingkat VLAT dengan UTC plus 10 mencakup Yakutia Tengah dan wilayah Primorsky. Yang ke-10, waktu Magadan disingkat MAGT dengan UTC plus 11 mencakup Yakutia Timur serta wilayah Magadan dan Sakhalin. Dan yang ke-11 yang terakhir adalah wilayah Kamchatka atau disingkat PETT dengan UTC plus 12 mencakup wilayah Kamchatka dan daerah otonom Chukotka. Perbedaan waktu dengan Moskow adalah 9 jam. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai 11 pembagian waktu di Rusia. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah pengucapan dalam mengucapkan nama-nama wilayah di Rusia. Terima kasih. Rusia terkategori sebagai negara berpendapatan tinggi, berekonomi campuran dengan kepemilikan negara pada bidang-bidang strategis. Reformasi pasar tahun 1900-an banyak menswastakan banyak industri dan pertanian Rusia.
kecuali bidang-bidang energi dan pertahanan. Pada tahun 2015, ekonomi Rusia berada pada urutan ke-6 terbesar di dunia menurut KKB dan ke-12 terbesar menurut nilai tukar pasar. Antara tahun 2000 dan 2012, ekspor energi Rusia meningkatkan standar hidup sedemikian cepat dan pendapatan bersih naik hingga 160%. Dalam dolar Amerika Serikat, nilai pendapatan bersih ini naik 7 kali lipat bila dibandingkan tahun 2000. Dalam periode yang sama, tingkat pengangguran dan kemiskinan berkurang setengah dan kepuasan penduduk juga meningkat signifikan. Pertumbuhan ini merupakan akibat dan lonjakan komoditas 2000-an, tingginya harga minyak, ekonomi yang cermat, dan kebijakan fiskal. Namun pertumbuhan ini tidak terdistribusi merata. 110 orang terkaya menguasai 35% dari seluruh total aset keuangan. Pemerintah yang buruk juga menandakan bahwa negara ini mengalami arus keluar uang haram terbesar kedua di dunia, dengan jumlah sekitar 880 miliar dolar antara tahun 2002 sampai 2011. Sejak 2006, Forbes telah berulang kali menyebut Moskow sebagai ibu kota milioner dunia. Ekonomi Rusia riskan menuju resesi sejak awal 2014, utamanya akibat jatuhnya harga minyak, intervensi militer Rusia di Ukraina 2014, dan pelarian modal. Pertumbuhan GDP 2014 hanya sebesar 0,6%. Pada tahun 2015, ekonomi Rusia bahkan anjlok 3,7% dan diperkirakan akan lebih parah pada tahun 2016. Bank Dunia dan IMF mengestimasi bahwa ekonomi Rusia akan kembali bangkit pada tahun 2017. Bulan Januari 2016, Bloomberg menempatkan ekonomi Rusia sebagai yang paling inovatif ke-12 di dunia, naik dan urutan ke-14 tahun 2015 dan ke-18 tahun 2014. Rusia memiliki paten aplikasi terbanyak ke-15 di dunia dan perusahaan teknologi tinggi ke-8 terbanyak, terutama di bidang internet dan aeronautika, serta memiliki tingkat lulusan insinyur dan saintis ketiga tertinggi di dunia. Rusia telah memasuki resesi 9 bulan setelah meluncurkan perang di Ukraina dengan ganjaran sanksi ekonomi dari Barat. Menurut data resmi yang diterbitkan pada hari Rabu 16 November, produk domestik bruto menyusut 4% pada kuartal ketiga. Menurut perkiraan awal Badan Statistik Nasional Rosstat, hal yang sama terjadi juga pada kuartal kedua, sehingga kini Rusia telah memenuhi definisi teknis resesi dengan penurunan PDB selama 2 kuartal berturut-turut. Meski demikian, penurunan output ekonomi sebesar 4% antara Juli dan September itu lebih sedikit dari perkiraan para analis sebesar 4,5%. Kontraksi ekonomi dipicu oleh penurunan perdagangan grosir sebesar 22,6% dan penurunan perdagangan retail sebesar 9,1%. Sementara itu, pembangunan infrastruktur tumbuh 6,7% dan pertanian 6,2%. Perekonomian Rusia tengah terseok-seok di bawah berbagai masalah. Sanksi-sanksi Barat telah membatasi kegiatan ekspor dan impor, termasuk komponen manufaktur utama dan suku cadang. Berbagai perusahaan juga mengalami kekurangan tenaga kerja akibat mobilitas parsial ratusan ribu pria sebagai tentara cadangan. Meskipun mengalami kontraksi ekonomi, angka pengangguran Rusia tetap berada pada level 3,9% pada September, menurut Rosstat. Akibatnya, ekonomi Rusia menjadi lebih bergantung pada ekspor energi yang kini mewakili 40% pendapatan pemerintah federal. Sekitar sepertiga dari 5.800 perusahaan Rusia baru-baru ini mengalami penurunan penjualan dalam beberapa bulan terakhir. Setelah invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, negara-negara Barat memberlakukan banyak sanksi besar-besaran terhadap bank dan perusahaan Rusia yang secara signifikan mempengaruhi perekonomian negara itu. Namun, kebutuhan ekonomi yang diharapkan beberapa orang tidak pernah datang. Kemampuan ekonomi Rusia untuk bertahan memungkinkan Presiden Vladimir Putin untuk menyatakan dengan percaya diri bahwa 2022 adalah tahun yang penuh tantangan.
tetapi mereka berhasil melewati risiko yang muncul dengan cukup sukses. Ekonomi Rusia tidak efisien tetapi tangguh, dan bahwa Kremlin mampu mengurangi efek destabilisasi yang mungkin ditimbulkan oleh penurunan ekonomi di bidang politik. Keberlanjutan ekonomi Rusia ditentukan oleh tempatnya dalam pembagian kerja global. Negara ini berdiri di awal rantai teknologi sebagai pemasok sumber daya alam. Ekonomi Rusia memang signifikan, tetapi tidak separah yang diperkirakan beberapa pihak. Pertumbuhan negara itu berkontraksi sebesar 2,1% pada tahun 2022, lebih sedikit dari prediksi 5-6% yang dibuat pada musim semi. Penurunan PDB ditopang oleh tingginya harga minyak dan gas yang mendatangkan keuntungan tidak terduga. Pendapatan dari produksi dan ekspor hidrokarbon meningkat sebesar 28% dibandingkan dengan tahun 2021. Dan inflasi yang tinggi pada paruh pertama tahun 2022 menyebabkan peningkatan pendapatan nominal dari pajak. Dalam jangka panjang, sanksi juga akan berdampak parah bagi perkembangan teknologi ekonomi Rusia. Bagi orang Rusia biasa, ini berarti penurunan kualitas barang secara bertahap dan tidak dapat diaksesnya layanan yang biasa sampai perang. Stagnasi ekonomi, bagaimanapun, tidak mungkin menyebabkan kerusuhan sosial atau politik. Penurunan taraf hidup akan sangat lambat dan tidak merata. Sementara, represi terhadap para pembangkang dan oposisi politik akan meningkat, membuat biaya protes menjadi sangat tinggi. Saya Nazril Ilham Hasan dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Rusia sebagai negara adidaya nuklir. Rusia merupakan salah satu negara adidaya nuklir di dunia dengan memiliki senjata nuklir yang sangat mematikan dan kapasitas produksi senjata nuklir yang besar. Negara ini memiliki stok senjata nuklir terbesar di dunia, dengan jumlah senjata nuklir sekitar 6.500 hingga 7.000 warhead. Selain itu, Rusia juga memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan menguji senjata nuklir baru. Dalam pertahanan nuklir, Rusia memiliki sistem pertahanan nuklir yang kuat dan terintegrasi. Negara ini memiliki rudal balistik antar benua yang dapat menjangkau target di seluruh dunia, serta kapal selam nuklir yang dapat meluncurkan rudal nuklir dari bawah laut. Status Rusia sebagai negara adidaya nuklir memberikan pengaruh besar dalam politik internasional, khususnya dalam hubungan internasional dengan negara-negara barat dan di kawasan Asia Tengah. Negara ini juga memiliki peran penting dalam perjanjian nuklir internasional seperti perjanjian non-proliferasi nuklir dan perjanjian pengurangan senjata nuklir. Namun, di sisi lain, keberadaan nuklir ini juga menjadi ancaman bagi keamanan dunia dan karena potensi terjadinya perang nuklir yang dapat menghancurkan seluruh dunia. Oleh karena itu, Rusia juga terlibat dalam berbagai forum internasional untuk mengurangi ancaman senjata nuklir di dunia, seperti Traktat Larangan Uji Coba Nuklir yang biasa disebut dengan Comprehensive Test Ban Treaty atau biasa disingkat dengan CTBT. Selain itu, Rusia juga memiliki kebijakan pertahanan nuklir yang sangat ketat dan menganggap senjata nuklir sebagai instrumen terakhir pertahanan internasionalnya. Hal ini tercermin dari doktrin nuklir Rusia, yang menyatakan bahwa penggunaan senjata nuklir hanya akan dilakukan sebagai tindakan balasan terhadap serangan nuklir terlebih dahulu. Meskipun demikian, Rusia tetap mempertahankan kemampuan dan pengembangan senjata nuklir sebagai bagian dari kekuatan pertahanan nasionalnya. Sebagai negara adidaya nuklir, Rusia juga memiliki peran penting dalam mendorong pengurangan senjata nuklir dan perdamaian dunia. Terima kasih.